Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Sari, NIM 1914040046 dari kelas 19 Tadris Matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan 9 materi strategi pembelajaran matematika. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester strategi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan 9 materi strategi pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu strategi belajar mengajar, yang kedua aliran psikologi tingkah laku, yang ketiga aliran psikologi kognitif, yang keempat kemampuan dasar mengajar, yang kelima pendekatan konstruktivisme, yang keenam pendekatan pemecahan masalah matematika, yang ketujuh pendekatan open-ended, yang kedelapan pendekatan realistik, dan yang kesembilan pendekatan saintifik. Materi yang pertama yaitu strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen dalam menyusun strategi. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan, yang kedua penyampaian informasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyampaian informasi, yaitu urutan materi, ruang lingkup materi, dan jenis materi. Yang ketiga yaitu partisipasi peserta didik. Beberapa hal penting terkait dengan partisipasi peserta didik yaitu latihan dan praktik umpan balik. Yang keempat yaitu tes. Tes terbagi dua, pre-test dan post-test. Yang kelima yaitu kegiatan lanjutan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik adalah memberikan tugas atau latihan, menjelaskan kembali bahan ajar yang dianggap sulit oleh peserta didik, membaca materi pelajaran tertentu, memberikan motivasi dan bimbingan belajar. Hubungan strategi, metode, pendekatan, taktik atau teknik. Yang pertama yaitu strategi. Menurut Suparman, strategi pembelajaran merupakan gabungan dari urutan kegiatan, materi pelajaran, bahan dan peralatan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu metode, merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan, merupakan sudut pandang seseorang terhadap suatu proses pembelajaran yang masih bersifat umum. Di dalamnya, menguatkan, mendasari, mewadahi, dan menginspirasi metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Yang keempat, taktik atau teknik, merupakan cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan metode dan gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Aplikasi bagi seorang guru matematika. Guru harus mengerti keadaan dan kondisi peserta didik sehingga dapat menggunakan metode, taktik atau teknik, pendekatan dan strategi pembelajaran yang sesuai. Guru juga harus bisa menjalin hubungan yang harmonis serta guru paham betul materi yang akan diajarkan. Materi yang kedua yaitu aliran psikologi tingkah laku. Psikologi belajar atau disebut pula dengan teori belajar adalah teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental siswa. Terdapat beberapa teori diantaranya teori Trondheim, teori Skinner, teori Ausubel, teori Gagne, teori Pavlov, dan teori Baruda. Teori Trondheim. Menurut Trondheim, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus merupakan
Apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, dan respon merupakan reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar. 3 hukum pokok dalam belajar yang dikemukakan oleh Thorndike, yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Kelebihan dari teori Thorndike yaitu, teori ini sering juga disebut dengan teori trial dan error. Dalam teori ini, orang bisa menguasai hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya, sehingga orang akan terbiasa berpikir dan terbiasa mengembangkan pikirannya. Kelemahan dari teori Thorndike yaitu, memandang belajar hanya merupakan asosiasi belaka antara stimulus dan respon, sehingga yang dipentingkan dalam belajar ialah memperkuat asosiasi tersebut dengan latihan-latihan atau ulangan-ulangan yang terus-menerus. Selanjutnya yaitu teori Ausubel. Teori ini dikenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Selanjutnya teori Pavlov dikenal dengan teori belajar klasik, mengemukakan konsep pembiasaan. Selanjutnya yaitu teori Baruda, mengemukakan bahwa siswa belajar melalui meniru, bukan mencontek. Teori selanjutnya yaitu teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika, ada 2 objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Menurut Gagne, belajar dapat dikelompokkan menjadi 8 tipe, yaitu belajar isyarat, stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, membedakan, pembentukan konsep, pembentukan aturan, dan pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah, biasanya ada 5 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menyajikan masalah dalam bentuk yang lebih jelas, yang kedua, menyatakan masalah dalam bentuk yang lebih operasional, yang ketiga, menyusun hipotesis-hipotesis dan prosedur kerja yang diperkirakan baik, yang keempat, mengetes hipotesis dan melakukan kerja untuk memperoleh hasilnya, yang kelima, mengecek kembali hasil yang sudah diperoleh. Selanjutnya yaitu teori Skinner. Dalam teori Skinner menyatakan bahwa penguatan terdiri atas penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan dapat dianggap sebagai stimulus positif jika penguatan tersebut sering dengan meningkatnya perilaku anak dalam melakukan pengulangan perilakunya itu. Dalam hal ini, penguatan yang diberikan pada anak memperkuat tindakan anak, sehingga anak semakin sering melakukannya. Kelebihan dari teori ini yaitu pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal itu didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik, sehingga dimungkinkan akan minimalkan terjadinya kesalahan. Kelemahannya yaitu, tanpa adanya sistem hukum akan dimungkinkan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Hal tersebut akan menyulitkan lancarnya kegiatan belajar mengajar. Materi yang ketiga yaitu aliran psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah kajian studi ilmiah mengenai proses-proses mental atau pikiran. Prinsip dasar psikologi kognitif yaitu belajar aktif, belajar lewat interaksi sosial, belajar lewat pengalaman sendiri. Teori belajar kognitif berkembang dengan ditandai lahirnya beberapa teori, di antaranya teori belajar kognitif menurut Piaget, Brunner, Gestalt, Dienes, dan Van Heel. Teori Brownell. Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Menurut Brownell, dalam belajar orang membutuhkan makna, bukan hanya sekedar respon otomatis yang banyak. Implikasi teori perkembangan kognitif Brownell dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan, tetapi bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Yang kedua,
Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tidak asing. Yang keempat, berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Yang kelima, siswa hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan siswa lain. Selanjutnya yaitu teori Brunner. Brunner melalui teorinya mengungkapkan bahwa dalam proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda atau alat peraga. Melalui alat peraga yang ditelitinya itu, anak akan melihat langsung bagaimana keteraturan dan pola struktur yang terdapat dalam benda yang sedang diperhatikannya itu. Brunner mengemukakan bahwa dalam proses belajarnya, anak melewati 3 tahap, yaitu yang pertama tahap enaktif. Dalam tahap ini, anak secara langsung dalam memanipulasi atau mengotak-atik objek. Yang kedua, tahap ikonik. Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan anak berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Yang ketiga, tahap simbolik. Dalam tahap ini, anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang tertentu. Selanjutnya yaitu teori Piaget. Jean Piaget menyebut bahwa struktur kognitif sebagai skemata, yaitu kumpulan dari skema-skema. Seseorang individu dapat mengikat, memahami, dan memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skemata ini. Skemata berkembang secara kronologis sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya. Piaget mengemukakan bahwa ada 4 tahap perkembangan kognitif dari setiap individu yang berkembang secara kronologis atau menurut usia kalender, yaitu yang pertama tahap sensori motor, dari lahir sampai umur sekitar 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasi, dari sekitar umur 2 tahun sampai dengan sekitar umur 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasi konkret, dari sekitar umur 7 tahun sampai dengan sekitar umur 11 tahun. Dan yang keempat, tahap operasi formal, dari sekitar umur 11 tahun sampai seterusnya. Selanjutnya yaitu teori Gestalt. Pokok pandangannya adalah bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai sesuatu keseluruhan yang terorganisasikan. Selanjutnya, teori Van Hill menguraikan tahap-tahap perkembangan mental anak dalam geometri. Selanjutnya yaitu aplikasi bagi seorang guru matematika. Guru harus memahami dimensi emosional, elemen motivasi, dan elemen sosial anak didiknya. Materi yang keempat yaitu keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau keterampilan dasar teknik instruksional yaitu keterampilan yang bersifat mendasar yang harus dikuasai oleh setiap guru terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkan. Macam-macam keterampilan dasar mengajar. 1. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. 2. Keterampilan bertanya. 3. Keterampilan memberikan penguatan. 4. Keterampilan mengadakan variasi. 5. Keterampilan menjelaskan. 6. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. 7. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 8. Keterampilan melakukan penilaian. Dan 9. Keterampilan mengelola kelas. Aplikasinya bagi seorang guru matematika yaitu dalam penyampaian materi, guru harus membangun semangat dan perhatian siswa terhadap materi yang disampaikan. Materi kelima yaitu pendekatan konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Belajar menurut konstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum, yaitu 1. Siswa aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. 2. Dalam konteks pembelajaran, pelajar harusnya membina sendiri pengetahuan mereka. 3. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. 4.
Unsur terpenting dalam teori ini adalah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. 5. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seseorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. 6. Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Kelebihan dan kekurangan teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu kelebihan, terdiri dari 1. Berpikir. Dalam proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Yang kedua yaitu faham. Oleh karena murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dalam semua situasi. 3. Ingat. Oleh karena mereka terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep. 4. Kemahiran sosial. Kemahiran sosial diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. Selanjutnya yaitu kelemahan. Dalam bahasan kekurangan atau kelemahan ini, mungkin bisa kita lihat dalam proses belajarnya, di mana peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Selanjutnya yaitu aplikasi bagi seorang guru matematika. Guru berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri siswa. Materi yang keenam yaitu pendekatan pemecahan masalah matematika. Masalah matematika adalah persoalan matematis yang menyajikan fakta dan pertanyaan, yang pemecahannya tidak dapat segera diketemukan melalui prosedur sederhana, melainkan melibatkan beberapa konsep serta prosedur dan perlu ditempuh dengan strategi tertentu. Pemecahan masalah matematika adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban atas masalah matematika, yang dilakukan dengan melibatkan keterpaduan konsep matematis hingga diperoleh jawaban atau pemecahan masalah tersebut. Metode pemecahan masalah. John Dewey, seorang ahli pendidikan berkebangsaan Amerika yang dikutip Wina Sanjaya, menjelaskan 6 langkah strategi pembelajaran berbasis masalah yang kemudian dinamakan metode pemecahan masalah, yaitu 1. Menganalisis masalah. Merupakan langkah siswa meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang. 2. Merumuskan hipotesis, yaitu langkah siswa merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan yang sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. 3. Mengumpulkan data, yaitu langkah siswa mencari dan menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. 4. Pengujian hipotesis, yaitu langkah siswa mengambil atau merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan. 5. Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yaitu langkah siswa menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai rumusan hasil pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan. Strategi pemecahan masalah matematika. Menurut Reis dan buku pengembangan pembelajaran matematika, disebutkan beberapa macam strategi pemecahan masalah, yaitu 1. Beraksi, 2. Membuat gambar atau diagram, 3. Mencari pola, 4. Membuat tabel, 5. Menghitung semua kemungkinan secara sistematis, 6. Menebak dan menguji, 7. Bekerja mundur, 8. Mengidentifikasi informasi yang diinginkan, diberikan, dan diperlukan, 9. Menulis kalimat terbuka, 10. Menyelesaikan masalah yang lebih sederhana atau serupa, 11. Mengubah pandangan. Aplikasi bagi seorang guru matematika. Mengetahui kesulitan apa saja yang dialami peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita. Materi yang ketujuh yaitu pendekatan open-ended. Berdasarkan strategi pembelajaran, pendekatan open-ended adalah pembelajaran dengan pendekatan yang memiliki prinsip tentang masalah. Pendekatan open-ended bisa membangun aktivitas interaktif antara siswa dan pembelajaran matematika, sehingga dapat menarik siswa untuk menjawab permasalahan terhadap strategi apapun. Keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended.
Keunggulan: 1. Peserta didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif serta memungkinkan untuk mengekspresikan idenya. 2. Peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak menerapkan pengetahuan serta keterampilan matematika secara komprehensif. 3. Peserta didik dari kelompok lemah sekalipun tetap memiliki kesempatan untuk mengekspresikan penyelesaian masalah yang diberikan dengan cara mereka sendiri. 4. Peserta didik terdorong untuk membiasakan diri memberikan bukti atas jawaban yang mereka berikan. 5. Peserta didik memiliki banyak pengalaman, baik melalui temuan mereka sendiri maupun dari temannya dalam menjawab permasalahan. Adapun kelemahannya yaitu: 1. Sulit membuat atau menyajikan situasi masalah matematika yang bermakna bagi peserta didik. 2. Sulit bagi guru untuk menyajikan masalah secara sempurna. Seringkali peserta didik menghadapi kesulitan untuk memahami bagaimana caranya merespon atau menjawab permasalahan yang diberikan. 3. Karena jawabannya bersifat bebas, maka peserta didik kelompok pandai seringkali merasa cemas bahwa jawabannya akan tidak memuaskan. 4. Terdapat kecenderungan bahwa peserta didik merasa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena mereka merasa kesulitan dalam mengajukan kesimpulan secara tepat dan jelas. Pembelajaran dengan pendekatan open-ended biasanya dimulai dengan memberikan problem terbuka kepada siswa. Kegiatan pembelajaran harus membawa siswa dalam menjawab permasalahan dengan banyak cara dan mungkin juga banyak jawaban, sehingga mengundang potensi intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru. Tujuan dari pendekatan open-ended menurut Nohda ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving secara simultan. Materi yang ke-8 yaitu pendekatan realistik. Pendidikan matematika realistik atau Realistic Mathematics Education (RME) merupakan suatu pendekatan pembelajaran matematika yang menggunakan situasi dunia nyata atau suatu konteks yang real dan pengalaman siswa sebagai titik tolak belajar matematika. Pada pendekatan realistik, guru berperan sebagai seorang fasilitator, moderator, atau evaluator. Prinsip-prinsip pendekatan realistik. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Pembelajaran membentuk student self-concept. 3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. 4. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. 5. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. 6. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. 7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. 8. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Dan materi yang ke-9 yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Menurut Hosnan, pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan. Kelebihan dan kelemahan pendekatan saintifik. Kelebihan: 1. Pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. 2. Menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. 3. Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. 4. Berpusat pada siswa dan guru, sehingga sama-sama berperan aktif mengeluarkan gagasan-gagasan.
Adapun kelemahannya yaitu, satu, menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir untuk mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep, baik yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Yang kedua, yaitu tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Yang ketiga, tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan. Langkah-langkah pendekatan saintifik. Menurut Daryanto, langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Mengamati. Dengan metode observasi, peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. 2. Menanya. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. 3. Mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi adalah tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. 4. Mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dalam kegiatan mengasosiasi atau mengolah informasi, terdapat kegiatan menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. 5. Mengkomunikasikan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola.